piring dan alat makan yang lainnya pun melayang gitu, kayak ada yang ngangkat terus dilempar. Hai guys, bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Oke, di video kali ini aku mau cerita kisah horor. Jadi cerita ini tuh berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh temen aku. Kita sebut aja dengan nama samaran Dani. Sebenarnya kejadian ini dia alami sewaktu dia SMK, sekitar tahun 2014 lalu. Dan kali ini aku bakal ceritain kisahnya kayak gimana di sini, tentunya atas persetujuan dia juga. Ini ceritanya menurut aku serem banget soal kisah tempat kos yang dia tinggali ternyata berhantu. Jadi buat kalian yang anak kos atau yang berencana mau ngekos, ini ceritanya pas banget buat kalian. Karena ini ceritanya panjang banget, jadi kalian boleh cari dulu tempat yang paling nyaman. Jangan lupa redupkan lampunya, dan paling pas lagi kalau kalian dengerinnya pakai earphone. Dan sebelum aku memulai ceritanya, aku mau minta bantuan dulu nih sama kalian. Buat kalian yang baru datang ke channel ini, yang baru mampir, boleh dong minta subscribe-nya dulu agar aku lebih semangat lagi dan channel ini bisa lebih berkembang lagi. Yaudah, kita langsung mulai aja ceritanya. Jadi yang ngalamin kisah ini tuh dia adalah temen aku, kita sebut aja dengan nama Dani. Jadi pada tahun 2014 lalu, dia yang berasal dari luar kota Sumedang memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya di Sumedang. Dia masuk ke salah satu SMK swasta di Sumedang. Memang pada saat itu SMK itu merupakan salah satu sekolah favorit, dan ternyata banyak juga orang luar kota yang melanjutkan sekolah di sekolah itu. Karena jarak dari tempat tinggal dia ke sekolah itu jauh, dia memutuskan untuk belajar hidup mandiri, tinggal sendiri gitu. Dia memutuskan untuk ngekos lah. Nah, pada awalnya, dia itu tinggal di tempat kos yang cukup aman dan nyaman. Jadi dia nggak pernah merasakan ada hal-hal yang aneh, kejadian-kejadian aneh gitu. Namun setelah 3 bulan dia tinggal di sana, dia memutuskan untuk pindah dan mencari tempat kos yang baru. Jadi tempat kos yang ini itu adalah tempat yang dipilihkan oleh orang tuanya sewaktu dia pas awal masuk SMK gitu. Nah, kenapa dia memutuskan ingin pindah? Alasannya sederhana sih. Jadi katanya dari kosan ke tempat sekolahnya itu lumayan cukup jauh. Ditambah lagi ternyata tetangga-tetangganya yang di kamar sebelahnya itulah banyak kan itu pegawai swasta dan mahasiswa, sehingga dia merasa tidak terlalu betah gitu, dan akhirnya dia memutuskan untuk pindah dan mencari tempat kos yang baru. Singkat ceritanya, dia pun sudah menemukan tempat kos yang baru, yang lokasinya itu jauh lebih dekat dengan sekolah. Tempat kos yang baru ini itu sebenarnya disarankan oleh salah satu teman sekelasnya. Jadi teman sekelasnya ini itu kita sebut aja dengan nama Iqbal, dia juga ngekos di tempat itu gitu. Dengan segala pertimbangan, akhirnya Dani pun pindahlah ke tempat kos yang baru ini. Ya dipikirnya, menurut Dani cocoklah tempatnya, udah lokasinya juga nggak terlalu jauh dengan sekolah, ditambah di sana kan juga ada temennya. Dani berpikir kalau misalkan mau berangkat sekolah dia ada temen, sama kalau ada apa-apa, ya Dani nggak harus susah cari bantuan gitu. Tetapi, sebenarnya pas awal pindahan itu, Dani ngerasa ada sesuatu yang aneh. Namun dia juga nggak bilang ke siapa-siapa, termasuk ke Iqbal ini. Keanehan itu dirasa pada saat Dani memutuskan untuk memilih kamar. Jadi sebenarnya pada saat itu, pas Dani mau pindahan ke kosannya itu, ada 2 kamar yang kosong, yaitu kamar nomor 2 dan kamar nomor 5. Nah, kamar yang nomor 2 ini itu merupakan kamar yang paling belakang. Ya berada di pojok gitu. Dan di samping juga di belakang kamar nomor 2 itu ada halaman yang kayak gak terurus gitu. Jadi terkesan angker lah. Kemudian yang satunya lagi itu kamar nomor 5. Nah, kamar nomor 5 ini itu adalah kamar yang ada di paling depan. Lokasinya dekat ke gerbang dan gerbangnya itu langsung menghadap ke jalan utama. Nah, waktu itu sebenarnya Dani pengen tinggal di kamar nomor 2. Katanya tempatnya cocok, tidak terlalu ramai gitu. Kalau misalkan malam dia bisa istirahat lebih tenang, dan juga katanya tempatnya pas banget kalau dipakai buat belajar. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Ternyata si ibu kos ini tidak mengizinkan Dani untuk tinggal di kamar nomor 2 dengan alasan karena Dani tinggalnya sendiri. Dan si ibu kos lebih menyarankan untuk Dani tinggal di kamar nomor 5 aja. Seketika dong, Dani pun ngerasa kok aneh gitu, terheran-heran lah. Padahal kan yang mau tinggal itu Dani gitu. Artinya ya dia punya hak untuk memilih juga. Tapi karena waktu itu juga udah mau sore gitu, udahlah gak apa-apa, dia pun memilih di kamar nomor 5. Dia mikir positif aja, ya mungkin katanya di kamar nomor 2 itu ada kerusakan, entah bocor atau apa gitu. Nah sesudah itu akhirnya Dani pun dapatlah kunci kamarnya itu. Kemudian dia beres-beres gitu,
ya rapi-rapi lah, kan baru pindahan juga, terus dibantu sama si ibu kosannya juga, sama temennya juga yang tadi yang namanya Iqbal itu. Hari-hari pun telah berlalu. Singkat ceritanya, Dani mulai akrab nih sama orang-orang yang ngekos di sana. Ya kan mereka juga udah tinggal dalam satu atap yang lama gitu. Ditambah mereka juga kan pasti sering ketemu lah, sering sapa gitu kan. Nah, suatu malam, Dani bersama beberapa temannya, ya teman yang ngekos di sana gitu, tetangga-tetangga kamarnya. Mereka itu kumpul-kumpul di salah satu kamar, yaitu di kamarnya Irwan. Jadi memang kalau mereka ada waktu senggang gitu, kayak suka ngumpul-ngumpul gitulah. Jadi entah untuk main game, atau untuk ngobrol bareng, atau untuk sekedar nonton film. Pokoknya mereka suka kumpul-kumpul gitulah. Dan tempat kumpulnya pun itu mereka nggak selalu di tempat yang sama gitu. Jadi kadang di tempatnya Dani, kadang di kamarnya Iqbal. Dan kebetulan pada waktu itu, pada malam itu mereka kumpul di kamarnya Irwan. Nah, kamarnya Irwan ini itu adalah kamar nomor 3, yang mana kamar nomor 3 ini adalah kamar yang berada di samping kamar nomor 2. Dan sampai saat itu, kamar nomor 2 itu masih dalam keadaan kosong. Jadi belum ada penghuninya gitu. Oh iya, Dani juga sempat bilang ke aku kalau ternyata Irwan itu tidak tinggal sendiri di kamar nomor 3, tapi dia tinggal bersama temannya yang bernama Adam. Jadi Irwan dan Adam itu mereka satu sekolah, dan waktu itu mereka duduk di bangku kelas 3 SMA. Nah, Irwan dan Adam ini beda sekolah dengan Dani dan Iqbal. Nah, pada malam itu mereka berempat ya, Dani, Iqbal, Irwan sama Adam itu mereka main game bareng lah ceritanya. Kan kalau main game itu kan suka gak kerasa ya waktunya, tahu-tahu udah larut malam aja gitu. Nah, si Dani dan Iqbal pun memutuskan untuk ya udahlah nginep aja di sana gitu kan, udah malam juga katanya. Jadi tidurnya di kamar nomor 3 aja, di kamarnya Irwan. Sambil asik dengan handphonenya masing-masing, beberapa pembicaraan pun terlontarkan. Dan ada salah satu pertanyaan yang Dani bicarakan, yang memang pertanyaan itu tuh udah dari lama pengen Dani ucapkan gitu, pengen Dani katakan, cuman belum nemu waktu yang pas aja. Dan pada malam itu mungkin menurut Dani itu adalah waktu yang pas buat Dani bertanya. Kenapa ya waktu aku pindahan, kok ibu kos gak izinin aku untuk tinggal di kamar nomor 2? Mungkin aja ibu kos tahu kalau kamu penakut. Jadi ibu gak izinin kamu pilih kamar nomor 2. Ah, masa iya? Emang kenapa? Ada apa gitu di kamar nomor 2? Ya kayaknya angker aja gitu. Udah jendela kamarnya langsung ngadep ke halaman. Halamannya kan angker gitu. Iya bener, halaman belakang kan memang sepi. Waktu itu aku juga dikasih tahu sama penghuni lama kos di sini kalau di halaman belakang itu katanya ada kuburan. Tapi gak terlihat ada batu nisan ya. Pokoknya mereka ngobrol bercanda kayak gitulah, saling lempar kalimat gitu. Hingga akhirnya Irwan pun kepancing untuk bercerita lebih jauh tentang kosannya itu. Secara Irwan kan udah cukup lama juga tinggal di sana, jadi ya mungkin Irwan juga banyak lebih tahu cerita-cerita yang beredar di tempat kos itu. Jadi ceritanya Irwan tuh kayak gini. Katanya dulu di tempat kosnya itu sepi banget, karena memang waktu itu kan banyak juga kamar yang kosong, katanya belum diisi gitu. Jadi ya nggak aneh kalau misalkan di tempat kosnya itu kayak angker gitu. Ya memang kan kalau misalkan bangunan lama nggak diisi ya katanya suka ada yang nguni gitu, kayak makhluk halus gitulah. Dan Irwan juga bilang katanya bahwa dia juga sempet dengar cerita yang kayak ada. Katanya emang di halaman belakang itu ada kuburan. Jadi kuburan itu adalah makamnya saudaranya pemilik tempat kos itu. Namun sampai saat itu, Irwan juga nggak berani mastiin dan nanya ke pemilik kos terkait isu itu. Bener gak sih kalau di halaman belakang itu ada makam gitu. Jadi ya Irwan sih mikirnya kalau cerita itu tuh bohong aja gitu. Dan yang terakhir Irwan juga bilang katanya kalau di kamarnya ini, ya di kamar nomor 3 itu maksudnya, itu ada penghuninya, yaitu sesosok perempuan berambut panjang. Irwan taunya itu dari teman lamanya yang dulu pernah ngekos di sana. Katanya teman lamanya itu dia punya kelebihan gitulah. Tapi katanya si sosok perempuan itu dia nggak suka ngeganggu, dan dia juga baik, asalkan jangan diganggu. Singkat lah ya, pokoknya akhirnya mereka pun tertidur lah. Dan keesokan harinya jam 7 pagi mereka udah bangun seperti biasanya, udah mandi, udah sarapan, kayak gitu berangkat beraktivitas sekolah seperti gak ada apa-apa lah. Karena memang gak ada apa-apa.
waktu itu tuh. Tapi ini horor banget. Sebenarnya pas tadi malam itu Dani itu kayak mimpi buruk gitu. Tapi Dani juga ya nggak langsung cerita ke teman-temannya itu, nggak cerita ke Iqbal juga, nggak cerita juga ke Irwan dan Adam. Karena Dani mikirnya kalau itu tuh hanya mimpi aja lah, dan ya mungkin karena tersugesti juga, karena mereka sebelum tidur itu mereka ngobrolin hantu, ngobrolin hal horor gitu. Nah, mimpi apakah itu? Jadi Dani itu bilang ke aku kalau dia itu mimpi didatangin hantu. Dan cerita mimpinya tuh kayak gini. Awalnya di tempat kos mereka itu mati lampu, dan mereka pun berusaha untuk menerangi kegelapan dan berniat untuk menyalakan lilin. Ceritanya ketemulah si Korek sama si lilin itu, dinyalain tuh lilinnya, kemudian disimpan di pojok gitu. Tetapi sebelum lampunya menyala, ternyata lilin itu keburu habis, dan akhirnya mereka pun berpikir untuk menerangi kegelapan itu, ya mereka lah bisa pakai senter HP gitu. Pertamanya mereka itu pakai HP-nya Adam buat senter gitu. Baterai HP-nya keburu lowbat habis gitu ya. Tetapi keadaan masih mati lampu gitu. Kemudian pakai HP-nya Iqbal dan sama kejadiannya kayak itu. Pokoknya baterai HP-nya keburu habis tapi lampu belum nyala juga. Sampai-sampai HP Irwan dan Dani pun mereka pakai juga, tetapi ternyata belum nyala juga. Semua kosnya tuh sama, jadi baterai HP-nya tuh keburu lowbat gitu. Dan di mimpinya itu, Dani sempat mikir, loh kok waktunya terasa lama gitu, padahal kan mereka tidur tengah malam. Tapi kok masih ke subuh itu kayak lama banget, padahal harusnya, kalau seingat dia itu harusnya beberapa jam lagi gitu menuju subuh. Kemudian mereka tuh baru sadar, mereka itu ada laptop gitu. Kenapa nggak dinyalain aja si laptopnya biar gak terlalu gelap banget gitu. Ya akhirnya mereka pun mengambil laptop dan berniat untuk menyalakan si laptop itu. Dan pas laptopnya dinyalain, tiba-tiba mereka ngeliat ada sesosok perempuan berambut panjang dan berbaju putih nempel di dinding tepat di bagian ventilasi udara yang ada di atas pintu gitu. Kemudian sosok itu melayang, mencoba mendekat kepada mereka berempat. Mereka pun histeris, teriak-teriaklah dalam mimpinya itu, sampai-sampai Dani pun kebangun. Namun, pas Dani terbangun itu, ternyata si Dani masih melihat ada sosok perempuan itu di tempat yang sama, di ventilasi itu. Kemudian, sosok perempuan itu menghilang dan meninggalkan beberapa helai rambut di bagian ventilasi udara itu. Dani pun merasa ketakutan dan dia mencoba untuk teriak minta tolong gitu. Ternyata malah Dani itu terbangun lagi. Jadi kayak Dani itu mimpi di dalam mimpi gitu. Pernah gak sih kayak kamu tuh mimpi di dalam mimpi gitu? Nah, itu yang dialamin si Dani waktu itu. Jadi dia tuh udah bermimpi, kemudian mimpi lagi. Dan kemudian akhirnya dia bangun dan tersadar gitu. Dan Dani pun ngerasa kalau apa yang ada dalam mimpinya itu terlihat seperti nyata gitu. Nah, jadi itu tuh mimpi yang diceritain Dani ke aku waktu itu. Oke, singkat ceritanya, dan itu udah balik dari sekolah, tetapi teman-teman yang lainnya belum pada balik gitu. Dan itu waktu itu paling cepet lah pulang ke tempat kosnya gitu. Dia pun penasaran kan, semalam katanya kayak mimpinya yang nyata. Dia pun akhirnya mencoba dong melihat ke ventilasi udara yang ada di kamarnya Irwan. Dan ternyata benar sekali, Dani menemukan beberapa helai rambut seperti yang dia lihat dalam mimpinya. Dani pun terkejut dan dia kayak ngomong sendiri dalam hatinya, mana mungkin ada rambut panjang kayak gini, padahal kan di sini yang ngekos laki-laki semua. Terus dia juga mikir, kalau misalkan ada rambut di atas ventilasi kayak gini, itu gak masuk di akal, masa iya kok rambut bisa jalan-jalan gitu. Kalaupun kayak ketebak angin gitu kan gak mungkin juga langsung nempel di sana kok banyak gitu. Namun lagi-lagi, si Dani ini tidak mau menceritakan kalau yang dia mimpiin itu ternyata benar ada gitu. Karena Dani mikirnya pasti dikira nakut-nakutin doang lah gitu. Hari-hari pun mereka lewati.
Hingga kejadian terakhir yang Dani alami ini itu sangat mengerikan dan menurut aku ini serem banget. Jadi kejadiannya itu tepat pada saat bulan Ramadan. Waktu itu tuh kan sekolah lagi pada libur ya. Sehingga orang-orang yang ngekos di sana itu pada pulang kampung. Ya termasuk Dani juga, dia itu sempat pulang kampung dulu gitu. Namun suatu hari itu ada satu hal yang mendesak Dani untuk pergi ke Sumedang karena ada kegiatan organisasi yang mesti dia ikuti gitu. Akhirnya Dani pun memutuskanlah untuk berangkat ke Sumedang waktu itu. Dia posisinya lagi di rumahnya dan itu berangkat dari rumahnya itu sore lah. Dia itu ngejarnya cuma buat istirahat aja di tempat kosnya, buat tidur aja, dan besoknya dia harus ke sekolah kan. Nah beres dari sekolah gitu niatnya dia mau langsung balik aja. Nah di awal keputusannya Dani untuk berangkat ke Sumedang waktu itu tuh kayak ada pro kontra gitu. Jadi Dani tuh masih ragu, maksudnya dia nanti di sana sendirian kan, bakal tidur sendiri gitu, rasa takut gitu. Apalagi kan banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang dialami di kosannya itu. Tapi dia mikir lagi, kalau katanya dia nggak berangkat sore itu, dia harus kayak berangkat subuh banget gitu dari tempat tinggalnya untuk ke sekolah besoknya. Jadi dan itu berangkat dari rumahnya itu sore-sore. Dan singkatnya, dan itu sampailah udah di tempat kos gitu. Dan waktu itu udah sempet mau maghrib juga gitu. Dan maghrib pun tiba, ya Dani langsung buka puasa lah gitu ya. Kemudian siap-siap untuk berangkat ke masjid untuk melakukan salat taraweh. Setelah melaksanakan salat taraweh di masjid terdekat, Dani pun baliklah ke kosannya. Dan pada saat itu, pas awal Dani buka pintu kosan, dia ngerasa kayak merinding gitu. Soalnya kan memang sepi juga. Dan ditambah, katanya pada saat itu, beberapa lampu yang ada di luar kamar teman-temannya itu, sebagian ada yang dimatiin. Tetapi beruntungnya, pas malam itu juga ternyata keadaan di luar itu cukup ramai. Karena memang pas malam itu adalah malam jadwalnya anak-anak atau pemuda-pemuda di daerah situ melaksanakan kayak latihan rutin gitu, latihan seni. Jadi di daerah itu tuh kayak ada semacam perkumpulan pemuda seni gitu. Dan memang suka ngadain kayak latihan rutin. Dan kegiatan itu ya sedikit ngurangin ketakutan Dani lah. Demi mengalihkan pikiran-pikiran negatif, sambil tiduran Dani pun kayak memutar lagu-lagu gitu yang ada di HP-nya. Dan tidak terasa Dani pun tertidur lah. Namun, baru beberapa jam Dani tidur, dia dikagetkan dengan garpu yang mendadak jatuh. Sehingga Dani pun terbangunkan. Hal pertama yang dilakukan Dani pada saat itu adalah menolehkan kepala dan langsung menatap jam dinding. Dan waktu itu, jam menunjukkan pukul 2 pagi. Dani mencoba untuk berpikir positif. Dipikirnya, mungkin garpu itu terjatuh karena tersenggol sesuatu, mungkin karena cicak atau apa gitu. Dan Dani pun mencoba kembali untuk memejamkan matanya. Namun ternyata sulit sekali untuk kembali tertidur pada waktu itu. Ya mungkin karena Dani tidak bisa berpikir tenang akibat ketakutannya itu. Walaupun pada saat itu keadaan di luar masih ramai, dibuktikan dengan masih kedengarannya gitu suara-suara alat musik yang dipakai latihan pemuda-pemuda itu. Tetapi hal itu tidak membuat Dani merasa lebih tenang. Akhirnya Dani pun meleklah, katanya, gak apa-apa lah lagian sebentar lagi juga subuh kan, bentar lagi waktunya sahur gitu. Tetapi Dani masih tetap gelisah dan merasa ketakutan. Dani pun ngerasa kalau jarum jam itu berputar sangat lambat. Dan kejadian aneh tidak terjadi sampai situ. Tiba-tiba salah satu garpu miliknya Dani yang lainnya itu terjatuh juga. Dan itu membuat Dani semakin ketakutan. Dan pikirannya udah mulai kemana-mana gitu. Dani pun mencoba untuk menghubungi beberapa temannya dengan memberikan pesan singkat. Sayangnya, karena mungkin itu tengah malam, jadi tidak ada satupun teman Dani yang membaca, apalagi membalas pesan singkat yang dikirim oleh Dani. Masih dalam keadaan takut, tiba-tiba air galon yang berada di atas dispenser
itu terjungkir, kayak tumpah gitu. Padahal isi galonnya itu masih penuh gitu. Menurut Dani, kalau gak ada yang angkat, itu gak akan mungkin bisa terlepas gitu. Seketika air pun tercecer di mana-mana. Dan kejadian itu Dani langsung lihat oleh mata kepalanya sendiri. Sehingga membuatnya merasa semakin ketakutan. Akhirnya dia pun kayak teriak-teriak minta tolong gitu. Dan lagi takut-takutnya, tiba-tiba piring dan alat makan yang lainnya pun kayak melayang gitu, kayak ada yang ngangkat terus dilempar. Sehingga prak di mana-mana kayak gitu, kayak pecahan gelas, pecahan piring itu kayak di pintu, di sudut-sudut ruangan, di dekat lemari. Itu terlihat jelas oleh matanya Dani. Dani pun lebih keras lagi teriak-teriak minta tolong, tetapi belum ada juga yang ngedengar. Dani waktu itu masih sadar kalau dia udah teriak sekeras mungkin, sampai suaranya juga mau serak gitu. Dan dalam beberapa saat, akhirnya kejadian itu pun berhenti. Tapi Dani masih tetap ketakutan, masih shock gitu. Dan waktu itu tuh Dani memutuskan untuk keluar gitu, untuk melepaskan diri dari kamar itu. Tapi Dani mikirnya masih terlalu gelap. Jadi Dani itu bertahanlah ceritanya, bertahan dulu di kamar. Dia kayak diem di pojok gitu, kayak ngerung gitu. Dan tidak henti-hentinya Dani pun terus berdoa, membacakan surat-surat pendek, doa-doa gitu yang dihafal lah untuk mengurangi ketakutannya itu. Akhirnya pagi pun tiba. Ya pun akhirnya beres-beres lah, membereskan kekacauan yang ada di kamarnya itu. Singkat, Dani pun berangkat ke sekolah, dan ketika di sekolah Dani masih belum bisa fokus, dia masih keinget-inget kejadian semalam, masih kayak nggak percaya gitu. Waktu itu kegiatan di sekolah juga udah beres, Dani langsung berangkat pulang ke rumahnya dan menceritakan semua kejadiannya ke orang tuanya. Oke, jadi itulah cerita yang serem banget yang dialami oleh Dani. Dan buat kalian yang masih nonton sampai menit-menit terakhir, aku ucapin banyak terima kasih. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan tinggalkan komentar. Terus kalau misalkan kalian juga punya cerita yang pengen aku bawain ceritanya di sini, boleh banget untuk hubungi aku di email aku, atau boleh DM juga di Instagram aku. Saya Beben, terima kasih dan sampai jumpa.